yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyambung terkait dengan sosialisasi dan konsultasi publik terkait dengan AMDAL ini. Kalau kita bicara masalah kuare, kita majunya pada Undang-Undang 2 tahun 2012 itu berkaitan dengan pembebasan untuk kepentingan umum. Jadi untuk alat ini diatur di dalam sekali lagi dalam Undang-Undang 2 tahun 2012. Perlu kita sampaikan juga bahwa untuk pelaksanaan larat ini kita sebenarnya menindaklanjuti dari kajian sebelumnya. Jadi sebelumnya sudah ada kajian AMDAL tentang bendungan benar, kemudian dari bendungan benar tadi sama Pak Jarwo sudah dijelaskan bahwa di sana ada sedikit masalah, maka ada alternatif kuarenya. Dengan alternatif kuare itu nanti ada juga atau dilengkapi juga dengan pembangunan sarana jalan. Kalau tadi sudah disampaikan dalam pembangunan jalan ini ada sekian lahan yang dibebaskan, maka perlu ada kajian larat di sini. Maksud dari tujuan larat yang ada di sini itu menyusun melengkapi persyaratan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Ya, ini kalau untuk melakukan pembebasan lahan maka harus dilengkapi dengan larat. Oleh karena itu penyusunan larat di sini adalah dilakukan dalam rangka melengkapi persyaratan administrasi terkait dengan penyusunan dokumen kajian lingkungan. Dan ini adalah AMDAL yang tadi sudah disampaikan Pak Jarwo. Jadi tujuan dari penyusunan larat ini yaitu melakukan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Jadi karena di dalam Undang-Undang 2 2012 itu disebutkan di sana bahwa untuk membebaskan lahan untuk kepentingan tertentu harus dilihat seberapa luasnya, apa yang ada di sana, kemudian siapa yang memiliki dan yang menguasai. Nanti perlu kita cermati sehingga nanti jangan sampai terjadi kekeliruan pada saat terjadinya pelaksanaan. Kemudian juga berkaitan dengan penyusunan larat ini adalah menilai tentang besaran ganti rugi. Ya, karena untuk menentukan besaran ganti rugi di samping didasarkan kepada NCOP juga didasarkan kepada hasil negosiasi. Oleh karena itu nanti di dalam pelaksanaan penilaian ini tentunya kita bersama-sama dengan Badan Pertanahan Nasional menentukan besaran ganti rugi. Kemudian di dalam pelaksanaannya dari penyusunan larat ini untuk menentukan atau memusyawarahkan tahapan ganti rugi yang ada di sana. Jadi nanti tinggal lanjutnya sekali lagi bahwa sosialisasi pada hari ini adalah sosialisasi awal. Sosialisasi awal untuk pelaksanaan larat tanah. Nanti sosialisasi selanjutnya mohon izin ini kami nanti akan ketemu dengan bapak-bapak ibu sebagai pemilik lahan atau yang menguasai lahan yang ada atau yang nanti lahannya akan dilakukan pembebasan. Jika kami bisa berkomunikasi langsung dengan beliau-beliau, sehingga nanti pada saat pelepasan hak dari penguasaan itu sudah sesuai dengan hasil kesepakatan yang dilakukan. Kemudian lingkup pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan studi larat ini itu awal kita melakukan survei pendahuluan untuk memperoleh informasi tentang jumlah dan nama kakak yang terkena dampak. Kemudian luas lahan dan jumlah rumah yang akan terkena kuare dan pembangunan serta pelebaran jalan. Tadi sudah disebutkan sama Pak Jarwo ada fasilitas umum di sana. Ini akan kita coba kita inventarisir apa saja yang nanti akan terkena dampak dari
pembangunan baik itu untuk pelaksanaan kuare maupun pembangunan jalan. Termasuk juga penyebaran lokasi pemukiman padat warga. Ini akan kita sebut juga untuk mengetahui seberapa jauh penyebarannya. Kemudian jenis mata pencaharian, tingkat pendapatan dan pengaruh penggunaan tanggung jawab normal sosial terhadap pendapatan tersebut. Jadi kita akan melihat juga mengenai mata pencaharian masyarakat, apakah nanti terkait dengan pembangunan itu pendapatannya akan menurun atau akan meningkat, akan kita cermati juga. Kemudian fasilitas umum termasuk infrastruktur dan public utility serta keuangan. Kemudian pandangan awal penduduk ini juga kita lihat, walaupun ini dari sisi AMDAL juga dicermati, nanti pendapat-pendapat masyarakat kayak apa, termasuk pertemuan pada siang hari ini juga untuk mencakup sebenarnya pendapat atau kemudian saran dan tanggapan apa. Ini juga merupakan satu hal yang nanti pada saat kita melakukan penyusunan ini juga kita cermati juga pandangan awal penduduk mengenai kuare dan pembangunan serta peredaran jalan serta harapan dan bentuk serta besaran ganti rugi. Harapan itu apakah nanti kalau ini rumahnya terkena misalnya, kemudian di situ diganti dengan rupiah atau mungkin minta pemukiman yang lain. Jadi bentuk-bentuk kesepakatan itulah yang akan kita coba nanti akan kita musyawarahkan. Kemudian penggunaan kasar mengenai kebutuhan ganti rugi. Ya. Ini perkiraan-perkiraan itu tentunya sekali lagi lakukan bahwa untuk penentuan ganti rugi ini nanti kita lakukan bersama-sama dengan Badan Pertimbangan Nasional. Kemudian di dalam tahap kedua untuk pekerjaan yang kita lakukan yaitu melakukan survei sosial ekonomi, yaitu dengan cara informasi mengenai cocokan jumlah dan nama warga yang berhak mendapatkan kompensasi dalam pengadaan tanah berdasarkan informasi yang diperoleh dari survei pendahuluan kami. Itu makanya pada dimaksud pertemuan kita atau kita selanjutnya akan kita ketemu dengan calon-calon pemilik lahan atau yang menguasai lahan yang rencananya akan teraplikasi. Kemudian juga kita akan melihat keterkaitan lingkup pekerjaan ini mengenai jumlah penduduk rumah tangga yang terkena dampak kuare dan pembangunan serta pelebaran jalan, juga terkait dengan kependudukan. Pendidikan, misalnya ada umur, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, tingkat kehidupan dan biaya hidup penduduk ini juga akan kita lihat, walaupun tidak secara detail tapi akan kita juga kita lihat. Kemudian jumlah jenis dan besar usaha informasi yang berada di lokasi ini juga akan kita cermati, juga berkaitan dengan ketersediaan dan penggunaan prasarana lingkungan dan fasilitasnya. Ini nanti sekali lagi kita menjadi cakupan kalau kita melakukan studi dalam ini. Termasuk jenis besaran, kondisi dan status nilai tanah serta bangunan yang terkena kuare. Ini yang menjadi hal yang utama karena jangan sampai nanti justru dengan adanya kegiatan ini ada penderitaan seperti tadi dan dampak negatif, jangan sampai melakukan tidak, dampaknya itu ya ada positif lah, paling tidak begitu. Kalau di tempat yang lain pembebasan lahan yang ada itu memberikan ganti untung, ada di tempat yang lain juga nanti di sini juga paling tidak memberikan satu ganti yang pantas paling tidak. Kemudian pekerjaan berikutnya adalah melakukan diskusi dengan pemerintah daerah. Ini sudah bisa kita lepaskan pemerintah dan instansi terkait untuk memberikan alternatif tentang bentuk dan cara penilaiannya. Kalau
tadi kita singgung dari Badan Pertanahan Nasional, tentunya nanti ada pihak-pihak lain yang juga terlibat di sana. Kemudian bersama-sama dengan pemerintah daerah kita melakukan konsultasi dengan warga dan sosialisasi mengenai rencana pengadaan tanah dan pemukiman kembali berkaitan dengan warga yang terdampak. Rencana luas kita sudah disampaikan juga oleh Pak Dewa berkaitan dengan AMDAL bahwa rencana luas Kuare alternatif bendungan di Kecamatan Warno serta jalan akses yang ke Kuare. Ini luas lahan Kuare ada 38 hektar, kemudian dengan kedalaman 60 sampai 100 meter, kemudian jumlah material sekitar 16 juta meter kubik. Ini cukup banyak. Kemudian ini yang penting berkaitan dengan lahan yaitu panjang jalan. Panjang jalan ini nanti kalau tadi sudah disebutkan panjang jalannya 5,42 km, kemudian dengan lebar 20 meter, maka nanti berapa lahan yang perlu dibebaskan. Karena tadi disampaikan bahwa kita di dalam penggunaan jalan ini tidak bisa menuju jalan umum, maka kita harus ada jalan alternatif sendiri. Maka perlu kita sampaikan di sini bahwa yang kita butuhkan untuk pelebaran pelepasan kita dari lebar jalan sekitar 20 dan panjang jalan sekitar 4,542. Kemudian berkaitan dengan rencana lokasi Kuare dan pembangunan jalan ini sesuai di desa Bilangan, desa Kemuncing, desa Banyasin, dan desa Banyasin kembali ini tadi gambarnya secara peta jalan. Kemudian untuk lokasi pembangunan jalan ini di desa yang dilewati itu ada di desa Kemuncing, Kecamatan Warno, desa Lewader, dan desa Kedung Kota, Kecamatan Bener di Kabupaten Purworejo. Ini adalah desa wilayah yang dilewati berkaitan dengan pembangunan tanah. Kemudian berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan untuk kita sampaikan juga bahwa kita ngajunya pada tanggal 5 2012 bahwa di dalam Undang-Undang 2 2012 di pasal 10 bisa disebutkan bahwa untuk pembangunan jalan kepentingan umum ini harus dilakukan kajian layak. Jadi kita nantinya ada perintah dari Undang-Undang 2 2012. Kemudian yang dimaksud Kuare yang ada di sana adalah lahan galian yang akan digunakan untuk membangun pembangunan bendungan, karena kita berbicara Kuare di sini tidak bisa berdiri sendiri Kuare, tetapi Kuare itu dilakukan karena merupakan alternatif masakan kemudian pengadaan tanah wajib diselenggarakan oleh itu lokasi Pak, itu lokasi dimiliki oleh pemerintah. MMD rencananya di Dusun Kerajaan ini jalannya di Ngaglik luar. Kemudian bicara pengadaan tanah kan tembusnya pada loh kali wadah loh 2012 di sana disampaikan bahwa instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan sudah bayang Pak. Peraturan yang disebut adalah perencanaan. Kalau keadaan saat ini kita orang itu kalau biar tahun kemudian bisa dipercepat 2016-an. Oke, perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud berdasarkan rencana tata ruang. Jadi tetap sama dia dari universitas bahwa kalau ada ini kajian tentang kalau tapi kalau orang mengarah ke sini apapun kurang ngerti judulnya itu dulu pernah dikaji gitu boleh bisa tahu karena kita ngaji pada pasal 3 ayat 4 Undang-Undang 32 undip maka kelangkaan acuan tidak perlu dinilai tapi langsung dikembalikan. Oleh karena itu kita tidak lanjut dari penyusunan anggaran dalam penyusunan tujuannya untuk apa juga ngajunya pada tata ruang. Kalau kami dari universitas meneliti tentang batu tapi kamu kemudian untuk pelaksanaan pengadaan lahan ini pakai ya
kita ngacu pada pasal 27 bahwa penetapan berdasarkan lokasinya Yo imbang positif negatif ada. kemudian instansi yang memerlukan tanahnya maka pelaksanaannya Dari mana Mas? Dari mana? Di BWS. dilakukan sesuai dengan tahapan mulai dari inventarisasi, kemudian identifikasi, penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan. Kemudian setelah menetapkan lokasi pembangunan hanya dapat mengalihkan hak atas tanah. Kalau sekarang pandemi dulu, ditunda dulu. Ini nanti menjadi haknya pemerintah. Berarti apa? Bagaimana dimaksud dilakukan dengan memberikan ganti kerugian. Jadi nanti beralihnya hak itu setelah nanti sudah menyerahkan sertifikat, ada penyerahan gantinya. Di beda konsepnya ya toh. Itu dilakukan kalau wingi sing dorong penambang kemudian penilaian ganti rugi ini tadi sudah saya singgung. Penilaian ganti rugi nanti ditentukan bersama-sama oleh pemerintah dengan dari yang membutuhkan tanah dan Badan Pertanahan Nasional. Kemudian menilai besarnya ganti rugi nanti yang dinilai berkaitan gantinya itu adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, kemudian bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah atau kerugian lain yang dapat dinilai. Jadi untuk hal yang dinilai itu sudah termuat di dalam pasal 33, tetapi ini kadang-kadang penjabarannya menjadi lebih detail. Seperti tanaman ini sampai jenis apapun itu ada kriteria. Sebalik ini kan bumdes Kaliwater gitu. Bumdes Kaliwater itu masuk. Kemudian ini kan sempat bingung lagi sebenarnya lahan pembangunan jalan, kemudian petanya itu ada 100 meter. Kemudian yang dibebaskan itu ada 7 meter. Sedetil sampai dengan sosialisasi negosiasi tidak terkena dampak pembangunan. Nah ini bisa diusulkan untuk disekalian dibebaskan karena hanya 30 meter tidak bisa digunakan. Untuk itu bisa dilakukan permohonan untuk dilakukan pembebasan. Kemudian pemberian ganti rugi dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman pengganti, kemudian kepemilikan saham bisa diikutkan ke saham atau bentuk lain yang ditunjuk oleh ketua. Itu kalau kita lihat pada pasal 36 ayat 2 2012. Kemudian sudah dijelaskan tentang pemilihan apa yang harus digunakan untuk ganti di dalam pasal 40. Kemudian di pasal 45, tanah yang dimiliki oleh pemerintah untuk pelepasan objek pengadaan tanahnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini mengenai pengelolaan tanahnya termasuk tanah BUMN, BUMD. Sedangkan tanah yang dikuasai oleh BUMN, BUMD ini tidak mendapatkan ganti. Kemudian hasil pengadaan pemetaan tanah diserahkan kepada instansi yang memerlukan tanah. Tips terakhir yang perlu kita sampaikan berkaitan dengan penyerahan hasil di dalam pengadaan tanah itu kita lihat di dalam pasal 48 Undang-Undang 2013 bahwa lembaga pertanahan menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah setelah itu tadi sudah kita gambarkan setelah antara pihak yang memiliki kemudian pertanahan yang menguasai kewenangan di sana, kemudian instansi yang memerlukan tanah di situ ada 3 pihak, kemudian yang memerlukan tanah menyerahkan ganti rugi disaksikan oleh pertanahan, kemudian disitulah terganti lagi perpindahan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan kajian rencana kajian lahan yang akan kita lakukan. Yang penting pada kesempatan hari ini
saya mohon izin bahwa nanti kita akan menindaklanjuti tentang studi larat ini bertemu dengan pihak-pihak yang rencana yang akan terkena dampak baik itu berkaitan dengan pembangunan jalan maupun berkaitan dengan lahan yang terkait dengan waktu. Oleh karena itu nanti akan kita bicara dengan yang bersangkutan, kita akan musyawarahkan dan kita menginginkan informasi lebih lanjut berkaitan dengan kelengkapan penyusunan selanjutnya. Saya kira terima kasih. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Bila ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.